kami berkunjung ke penjara-penjara, berkunjung dengan narapidana dan membantu mereka terlebih dalam olah rohani mereka ya, untuk mereka lebih dekat lagi dengan Tuhan Allah sendiri. Halo teman-teman semua, welcome back to another episode of PPA Santo Andreas Podcast. Perkenalkan, nama aku Sonya. Aku hari ini bakal temenin kalian ngobrol-ngobrol sama narasumber kita nih. Teman-teman pernah kepo nggak sih tentang kehidupan kesusteran? Kayak suster itu tugasnya ngapain sih? Keseharian mereka ngapain aja? Atau mungkin kenapa sih mereka mau atau bersedia menjadi suster? Nah, kebetulan banget nih, hari ini kita kedatangan seorang biarawati. Please welcome Suster Rio. Halo. Halo Suster. Halo. Suster habis retret gimana nih kabarnya? Kabarnya puji Tuhan baik, semua berjalan dengan lancar, semua para suster sehat, dan yang terlebih mendapatkan buah-buah dari retret itu sendiri. Puji Tuhan. Apalagi kalau COVID begini, retret emang agak rawan ya, Sus. Iya, benar-benar. Itu retretnya dari kesusteran lain ikut juga kah? Apa cuma satu doang gitu? Satu kesusteran, satu komunitas gitu? Oh gini, jadi itu kan retret di tempat kami itu kan dibagi berbagai gelombang-gelombang gitu. Jadi kayak gelombang para suster junior, gelombang para suster medior 1 atau medior lainnya. Jadi kemarin itu adalah suster ada di gelombang bersama para suster junior. Karena sekarang suster masih dalam proses junior tahun kelima. Senang banget nih hari ini kita dapat kedatangan Suster Rio di podcast kita. Makasih banget Suster udah nyempetin waktu. Tapi mungkin ada teman-teman kita yang belum kenal nih sama Suster. Kalau boleh tolong bisa perkenalkan diri sedikit Sus. Oke. Selamat sore rekan-rekan muda yang terkasih. Perkenalkan, nama saya adalah Suster Yohanisa HK. Sekarang saya bertugas di komunitas Tulang Bawang Unit 3. Dan saya adalah anak dari paroki Santo Andreas. Gitu. Dan saya tinggal di Kedoya. Jadi rekan-rekan muda OMK yang mau datang ke rumah saya, rumah kami terbuka lebar untuk rekan-rekan orang muda. Terlebih di komunitas kami, yaitu di komunitas P2. Mungkin rekan-rekan muda sudah mengenal beberapa suster hati kudus lainnya. Gitu. HK itu berarti hati kudus ya, Sus? Iya, benar. HK itu adalah panjangan sebenarnya suster-suster belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus, yang biasanya terkenal dengan sebutan HK, hati kudus. Kalau boleh tahu nih Sus, akhir-akhir ini selain retret ada kesehariannya ngapain sih Sus? Keseharian kami para suster adalah seperti biasa dengan kehidupan sehari-hari, seperti rumah tanggaan, bersih-bersih, dan terlebih kami setiap para suster mendapatkan tugas yang diutus oleh kongregasi. Contohnya adalah suster sendiri bertugas di Guru Bantu PAUD Kober Meriam, Tulang Bawang. Jadi kalau berkaitan dengan PAUD, maka yang kami layani adalah anak-anak PAUD itu sendiri. Seru kok. Aku sebenarnya tertarik banget nih Sus sama pembahasan keseharian suster ini. Kayak kalau dari yang aku lihat dari orang awam nih ya, suster itu kan ada yang ngajar di sekolah. Kalau di sekolah Andreas kan juga ada tuh suster yang ngajar. Terus ada juga yang suka melayani di gereja, kadang jadi prodiakon gitu kan.
Nah, kalau selain itu mungkin di lingkungan sosial gitu, ada nggak sih, Sus? Ada, kami di lingkungan sosial itu kami namanya pastoral, hidup berpastoral, yaitu misalnya dalam lingkungan itu ada doa lingkungan kami ikut, atau ada umat yang sedang sakit kami kunjungi, atau kami berkunjung ke penjara-penjara, berkunjung dengan narapidana dan membantu mereka terlebih dalam olah rohani mereka ya, untuk mereka lebih dekat lagi dengan Tuhan Allah sendiri. Begitu. Jadi nggak setiap hari ya duduk berdoa terus ya, nggak begitu. Tetapi kami melakukan keseharian lainnya. Namun keutamaan hidup kami adalah hidup doa itu sendiri. Aku sendiri pernah baca-baca nih, Sus, katanya ada biarawati yang diutus sama gerejanya buat melayani ke daerah-daerah terpencil gitu, buat menyebarkan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum pernah atau belum kenal sama Tuhan gitu istilahnya. Suster pernah nggak sih kayak begitu juga? Kalau seperti itu suster belum pernah ya, maksudnya diutus ke tempat-tempat terpencil yang mayoritas belum mengenal Tuhan gitu. Tapi saat ini suster berada di tulang bawang, yaitu yang bisa dibilang adalah mayoritas semua Katolik. Dan mereka juga di sana juga ada yang beragama lainnya juga, beragama Hindu atau beragama Muslim. Di situ kehadiran kami adalah tidak menutup bahwa kami melayani orang-orang yang beragama Katolik, melainkan kami juga terbuka melayani yang beragama lainnya. Begitu. Jadi kami melayani anak-anak yang memiliki agama selain Katolik itu sendiri. Keren banget. Karena di hadapan Allah semua itu adalah sama. Engkau berharga di mataku. Maka Sonya juga berharga. Terus tadi suster juga ada bilang ke penjara ya? Ya. Di penjara itu nggak semuanya Katolik juga kan, Sus? Ada banyak agama. Ya. Pernah nggak sih, Sus, ngalamin keadaan di mana orang-orang itu biasa kadang ada yang nggak suka tuh dikenalin sama Tuhan atau kayak nggak menerima gitu loh? Kalau menghadapi hal seperti itu dalam kehidupan sehari-hari kita juga pasti akan mengalami bertemu dengan orang-orang yang belum mengenal Allah sendiri. Dan bagaimana cara memposisikan suster adalah sebagai seorang biarawati, bagaimana caranya mencari strategis agar orang tersebut, yaitu sesama kita, itu kembali pada jalan Allah sendiri. Seperti itu. Contoh hal sederhana adalah misalnya mengajak dia untuk berdialog bersama. Kenapa sih kok dia meninggalkan Allah? Seperti itu. Atau dengan cara kita ajak berteman, bersahabat. Gitu. Kalau misalnya kita sudah bersahabat, pastikan itu adalah awal mula untuk kita untuk masuk ke kehidupan sama kita. Agar tidak ada misalnya keseganan atau gimana ya caranya untuk bisa masuk ke kehidupan orang lain, seperti itu. Dan yang lebih penting adalah bahwa yang kita bawa adalah Allah sendiri, bukan pribadi suster sendiri. Kalau misalnya dengan kekuatan suster sendiri, pasti nggak akan bisa. Kalau suster bawa dengan kekuatan Allah sendiri, bahwa suster yakin semua hambatan, semua halangan itu pasti akan dimudahkan oleh Allah sendiri. Itu yang selalu suster bawa. Iya, benar banget. Aku juga tahu ada ayat yang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu kuat banget sih. Aku sendiri juga pegang sama ayat itu. Benar-benar ngebantu banget. Berarti balik lagi kita harus istilahnya nggak boleh menilai buku dari covernya doang. Kita
harus lihat Iya. orang ini kenapa dia melakukan itu gitu kan. Iya, benar. Biar kita pun nggak salah ambil tindakan ke depannya gitu. Benar-benar. Kadang kan kita pikirkan itu kan keliru, ya nggak sih? Tapi kalau kita bawa ke hadapan Allah, bahwa kekeliruan itu nggak akan terjadi. Nah, tadi aku juga ada ngobrol-ngobrol sama suster nih. Ternyata suster itu bisa sekolah juga, guys. Suster itu kuliah juga. Bisa kuliah. Namun kuliah itu bukan dari keinginan kita sendiri ya. Tapi misalnya dari kongregasi mengutus kita untuk kuliah, maka kita dipersiapkan untuk kuliah itu sendiri. Contohnya misalnya di kongregasi kita dibutuhkan guru PAUD atau di bidang-bidang tertentu, tetapi dalam kongregasi belum memiliki, maka kita diberi kesempatan untuk kuliah. Seperti itu sendiri. Dan pemimpin dan para suster yang memimpin juga bertanya dulu kepada kita. Gitu. Iya, harus emang niat. Kalau emang dia nggak ada niatan buat kuliah, tapi kalau dipaksa ya sama aja bohong gitu kan. Akhirnya nggak selesai. Benar, karena kan kongregasi itu sendiri juga melihat kehidupan kita ke arah mana sih passion kita. Misalnya kita tuh contohnya suster itu misalnya contohnya ya suster mengarah ke anak-anak, dan misalnya nanti ada salah satu suster yang disekolahkan ke dunia pendidikan seperti itu. Misalnya lagi ke arah hukum, nanti ada suster yang sekolah yang mengambil jurusan hukum. Misalnya lagi ada yang suster yang memiliki kemampuan ke arah kepertanian. Nanti ada suster yang diberi kesempatan untuk kuliah di pertanian itu sendiri. Jadi bakat yang ada dalam diri kita pun nggak mandek, melainkan melalui kongregasi bakat keterampilan kita tuh semakin diasah, semakin ditampakkan untuk kemuliaan Allah itu sendiri. Gitu. Semuanya kembali lagi kepada kemuliaan Allah. Kita harus melakukan caranya untuk ya nggak boleh kayak gimana ya buat banggain diri dong. Kayak orang awam juga pasti dibilang kayak gitu kan. Karena kalau bukan dengan Tuhan kita tuh bukan apa-apa gitu. Di situ pun keinginan untuk melihat pasangan hidup pasti ada yang muncul ya. Namanya juga manusia atau seorang wanita itu kan, apalagi melihat seorang laki-laki pasti kan ada rasa jatuh cinta.